Jangan beritahu mereka cara melakukannya, tunjukkan pada mereka bagaimana melakukannya dan jangan mengucapkan sepatah kata pun. Jika Anda memberitahu mereka, mereka akan melihat bibir Anda bergerak. Jika Anda menunjukkan kepada mereka, mereka akan ingin melakukannya sendiri. Bebaskan potensi anak, dan Anda akan mengubahnya menjadi dunia. Anak itu memanfaatkan semua yang dia temukan di sekitarnya, membentuk dirinya untuk masa depan. Periode kehidupan yang paling penting bukanlah usia studi di universitas, tetapi yang pertama, periode sejak lahir hingga usia 6 tahun. Tujuan dari pendidikan anak usia dini adalah untuk mengaktifkan keinginan alami anak sendiri untuk belajar. Biarkan anak-anak bebas, mendorong mereka, biarkan mereka berlari keluar saat hujan, biarkan mereka melepas sepatu mereka ketika mereka menemukan genangan air. Ketika rumput padang rumput basah dengan embun, biarkan mereka berlari di atasnya dan menginjak-injaknya dengan kaki telanjang. Biarkan mereka beristirahat dengan tenang ketika pohon mengundang mereka untuk tidur di bawah naungannya, biarkan mereka berteriak dan tertawa ketika matahari membangunkan mereka di pagi hari. Untuk membantu anak, kita harus memberinya lingkungan yang memungkinkannya berkembang secara bebas. Tujuan kami bukan hanya untuk membuat anak mengerti, dan masih sedikit untuk memaksanya menghafal, tetapi juga untuk menyentuh imajinasinya untuk mengajaknya ke inti terdalamnya. Kita harus membantu anak bertindak untuk dirinya sendiri, berkehendak untuk dirinya sendiri, berpikir untuk dirinya sendiri. Ini adalah seni dari mereka yang bercita-cita untuk melayani roh. Anak memiliki pikiran yang mampu menyerap pengetahuan, dia memiliki kekuatan untuk mengajar dirinya sendiri. Anak yang telah merasakan cinta yang kuat untuk lingkungannya dan untuk semua makhluk hidup, yang telah menemukan kegembiraan dan antusiasme dalam pekerjaan, memberi kita alasan untuk berharap bahwa umat manusia dapat berkembang ke arah yang baru. Tanda keberhasilan terbesar bagi seorang guru adalah untuk dapat mengatakan, anak-anak sekarang bekerja seolah-olah saya tidak ada. Jika kita benar-benar ingin anak-anak tumbuh menjadi orang dewasa yang mandiri dan banyak akal, kita harus berhenti menuangkan susu mereka segera setelah mereka belajar menuangkannya sendiri dan berhenti mengencangkan kancing mereka segera setelah mereka dapat mengencangkannya tanpa bantuan. Begitu anak-anak menemukan sesuatu yang menarik bagi mereka, mereka kehilangan ketidakstabilan mereka dan belajar untuk berkonsentrasi. Dia melakukannya dengan tangannya, berdasarkan pengalaman, pertama-tama dalam permainan dan kemudian melalui pekerjaan. Tangan adalah instrumen kecerdasan manusia. Mengajarkan perincian berarti membawa kebingungan, menjalin hubungan antar hal adalah membawa ilmu. Pertumbuhan berasal dari aktivitas, bukan dari pemahaman intelektual. Kita akan berjalan bersama di jalan kehidupan ini, karena semua hal adalah bagian dari alam semesta dan terhubung satu sama lain untuk membentuk satu kesatuan yang utuh. Jangan pernah membantu anak dengan tugas yang menurutnya dia bisa berhasil. Indera, sebagai penjelajah dunia, membuka jalan menuju pengetahuan. Rahasia pengajaran yang baik adalah dengan menganggap kecerdasan anak sebagai bidang subur di mana benih bisa ditanam, tumbuh di bawah panasnya imajinasi yang menyala-nyala. Lingkungan harus kaya akan motif yang menarik minat untuk beraktivitas dan mengundang anak untuk melakukan pengalamannya sendiri. Tanah adalah tempat asal kami, anak-anak harus diajari merasakan dan hidup selaras dengan bumi. Damai adalah apa yang diinginkan oleh setiap manusia, dan itu bisa diwujudkan oleh manusia melalui anak. Ini adalah pendidikan, dipahami sebagai bantuan untuk kehidupan. Sebuah pendidikan sejak lahir, yang memberi makan revolusi damai dan menyatukan semua dalam tujuan yang sama, menarik mereka ke satu pusat. Ibu, ayah, politisi, semua harus bergabung dalam rasa hormat dan bantuan mereka untuk pekerjaan formasi yang rumit ini, yang dijalankan anak kecil itu di kedalaman misteri psikologis yang mendalam, di bawah pengawasan seorang pemandu. Ini adalah harapan baru yang cerah bagi umat manusia.
Ini adalah harta yang kita butuhkan hari ini, membantu anak menjadi mandiri dari kita dan membuat jalannya sendiri, menerima hadiah berupa harapan dan cahaya. Ketika berhadapan dengan anak-anak ada kebutuhan yang lebih besar untuk mengamati daripada menyelidik. Jika gagasan tentang alam semesta disampaikan kepada anak dengan cara yang benar, itu akan lebih bermanfaat baginya daripada sekadar membangkitkan minatnya, karena itu akan menciptakan dalam dirinya kekaguman dan keajaiban, perasaan yang lebih tinggi daripada minat apapun dan lebih memuaskan.